Selamat datang di Holanda Academy Channel. Kita kembali lagi teman-teman belajar bersama-sama saya di sini. Pada video kali ini kita akan belajar program ECEDA, dimana ini adalah video untuk yang kedua untuk sesi ECEDA. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat skematik dan mengenal program ECEDA tersebut. Nah, bagi teman-teman, pada video yang lalu kita sudah belajar bagaimana melakukan instalasi dan melakukan aktivasi account. Jadi setelah itu teman-teman, kita langkah berikutnya adalah kita bisa klik project. Jadi di sini ada project, ada electrical engineering libraries, ada libraries ya. Kemudian ada LCSJ part, JLC PCB, support, dan recycle bin. Pertama-tama teman-teman silahkan klik new project. Jadi buat project teman-teman, misalnya sekarang saya ingin membuat project namanya ESP32 Development Kit misalnya gitu. Jadi saya selalu berikan deskripsinya adalah PCB ESP32 board yang digunakan untuk menghubungkan komponen lainnya ke ESP32 board. Lalu saya tekan save ya, save. Nah, di sini akhirnya kita sudah muncul. Lalu otomatis kita akan keluar yang namanya halaman skematik ya teman-teman ya. Oke. Teman-teman, kalau teman-teman ingin mengundang rekan-rekan teman-teman untuk berkolaborasi di sini sangat enak. Itulah mengapa saya suka menggunakan ECEDA. Jadi saya tidak perlu membuat versi-versi banyak-banyak. Saya tinggal kita bisa bekerja bersama-sama dan nanti akan terjadi versi yang terakhir yang ada di sini. Nah, misalnya saya ingin sebentar ya. Oke, saya coba klik open all project. Nah, di sini ESP32 ya. Saya ingin memanage program saya tinggal manage. Nah, habis itu saya klik member. Oke, setelah saya klik member, saya tinggal pilih nanti siapa aja yang ingin saya ikut bergabung dalam project ini. Sebagai contoh, misalnya add member di sini, bisa teman-teman add member ya. Saya tinggal pilih, saya punya akun yang lain namanya Holanda Cocobear. Mungkin saya bisa klik Holanda Cocobear ya. Seperti itu. Setelah add member, maka saya klik add. Oke, add successfully. Berarti saya sudah menjadikan Holanda sebagai member saya. Saya bisa klik di Teams, My Team, saya bisa create Teams, terus saya bisa tambah-tambahkan tipsnya sebagai apa dan sebagainya. Tapi saya tidak mau lah, tidak apa-apa, di project aja. Di project ESP32 Development Kit, di sini saya punya membernya Holanda Cocobear. Saya ingin jadikan sebagai manager atau developer. Nah, kalau ingin setara dengan saya jadikan manager, tapi hanya ingin membuat dan ngedit permission, saya klik developer, saya kali manager saja. Oke, ini langsung berubah ya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Baik, setelah kita tadi menambahkan Holanda Cocobear, teman-teman nanti akan bisa lihat di sini ada notifikasi ya, notifikasi all unread, bahwa di sini akan diberitahu kita punya member baru. Oke, saya mark all as read. Lalu di sini teman-teman kita bisa memulai untuk membuat skematiknya. Dalam hal membuat skematiknya, nanti kita akan menggunakan libraries yang ada di sini ya. Nah, teman-teman, di sini kita ambil dulu. Di sini ada my libraries, my favorites, lalu ada follow, LCPCB dan sebagainya. Nah,
Paling enak kita tinggal ketik ESP32 lalu kita search ya. Baik teman-teman, di sini dari LCSC itu banyak banget ya. Dan ini jangan salah, ini adalah chip-chipnya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ambil yang di sini, ini adalah chip-chipnya. Sedangkan nanti yang akan kita ambil adalah dari berupa modul. Nah, kalau modul ini teman-teman bisa lihat di user contributed ya. Di sini teman-teman bisa ambil dari punyanya orang. Nah, karena ESP32 ini cukup banyak ya, saya coba ganti menjadi ESP32 DevKit. Mungkin akan lebih sempit hasil pencariannya ya. Karena nanti untuk kedepannya dan sampai kita menggunakan yang ESP32 DevKit V1 seperti ini ya teman-teman ya. Yang ada 30 pin, makanya saya cek dulu semoga ada itunya. Baik, kalau teman-teman bingungan karena di sini saya sedikit cukup banyak ternyata ESP32 nya, maka saya coba cari, saya pakai follow dulu, follow dari Holanda, mungkin Holanda Voorbeeld. Oke, saya karena di sini tidak ada, saya coba cek dulu Holanda Voorbeeld. Karena di akun saya yang satunya sudah cukup banyak modul-modul yang saya buat, jadi saya coba klik dulu ownernya. Nah, ini A. Oke, tidak ada. ESP32 DevKit 1. Kita cari yang mirip-mirip ya. Dev1 do it. Saya tambahkan kata kuncinya. Jadi semakin lengkap teman-teman, semakin mudah untuk kita mencarinya ya. Baik, coba kita cek ya. Nah, ini teman-teman cukup menarik yang di sini. Jadi dari Conceito Team, saya lihat di sini bentuknya cukup baik, yang ininya juga cukup baik. Nah, kita bisa tinggal langsung place atau kita love add to favorite ya, sehingga kita itu, atau kita bisa klik edit. Oh, maaf salah, bukan edit. Saya kembalikan lagi ke klik library. Saya klik more, habis itu saya pilih clone. Clone ini lalu saya ganti namanya sebagai ESP32 DevKit V1 do it. Do it. Saya klik OK. Maka automatically clone-nya akan ada tersimpan di sini teman-teman, di workspace kita. Jadi kedepannya teman-teman tidak perlu mencari lagi kalau ingin membuat lagi ya. Seperti itu. Saya tinggal modify deskripsinya, mau saya tambahkan nanti ESP32. Saya bikin tagnya nanti ESP32. Nah, misalnya seperti itu. Jadi nanti tag ini akan berfungsi untuk misalnya libraries nih. Kalau kita ingin tambah-tambah yang lainnya ya. Sini ESP32 kita tambahkan. Nah, sekarang dan kedepannya kita akan membuat sebuah skematik bagaimana kita menggabungkan nanti semua komponen-komponen agar menjadi satu di dalam development board kita. Jadi ESP32 ini teman-teman akan terhubung dengan RTC, kemudian microSD, lalu nanti akan ada beberapa JST, dan kita juga terhubung dengan sensor analog maupun sensor digital. So, di sini saya akan mencoba menambahkan juga sekalian misalnya DS3231 ya teman-teman.
Baik, DS3231 di sini kalau kembali lagi LCSG ini adalah yang hanya chipnya saja. Maka kita gunakan yang user contributed ya teman-teman. Ini ada DS3231 yang versi untuk Raspberry Pi. Oke, saya copy, saya clone DS3231 Raspi ya. Kalau suatu ketika saya ingin membutuhkan, saya tinggal pakai lagi. Baik, lanjut lagi teman-teman, kita klik DS3231, kita enter, lalu kita cek lagi di sini ya. Kita lihat. Nih seperti ini, sudah ada yang buat dari Vamsi Krishna. Kita cek lagi, coba ownernya. Ternyata coba saya cari Hollanda Cockleberry, keluar nggak ya? Oke, ternyata tidak keluar karena itu owner bukan komponen ya. RTC DS3231. Di sini sudah banyak sekali teman-teman yang membuat dan kopinya. Nah, kalau lagi komponen yang seperti ini jangan dipakai karena dia tidak ada footprintnya atau nanti tidak ada untuk yang di PCB-nya. Kalau ini sudah betul ya teman-teman. Di sini ada untuk PCB-nya ya. Seperti ini. Kita cek-cek. Ini ada kayak tadi Vamsi Krishna cukup bagus juga. Oh, ternyata Hollanda Cockleberry sudah ada nih teman-teman ya. Saya gunakan yang punya saya, lalu saya clone, saya bikin RTC DS3231 biru. Nah, karena warnanya biru teman-teman ya. Oke, lalu saya akan cari Wemos Micro SD karena di sini saya akan gunakan Wemos Micro SD. Loading dulu. Kita cek, siapa tahu juga ada dari sisi Hollanda ya. Baik, kita cek yang Wemos. Bukan juga, bukan. Baik, sepertinya kita coba ganti jadi Wemos Data Logger. Oke, cukup banyak kalau Wemos Data Logger ya. Dan ternyata saya juga sudah ada di Hollanda Cockleberry. Oke, ini Data Logger ini bukan yang ini tapi. Sip. Robotin Data Logger Shield. Let's check. Nah, ini dia. Jadi kita pakai yang ini ya teman-teman. Ini bagus, ini yang akan kita gunakan untuk di sana. Oke, coba saya ganti, kalau tidak Wemos Robotin. Siapa tahu ada yang memberikan lebih bagus ya selain tadi. Jadi dalam hal mencari library sini teman-teman butuh sabar dan melihatnya secara detail ya, seperti itu. Oke, sepertinya cuma ada satu, maka saya klik kanan, saya clone Robotin Data Logger Shield. Oke, saya klik OK. Habis itu saya ingin menambahkan JST XH 2 pin. Ini adalah JST yang setiap pinnya memiliki jarak 2,5 mm, 2,54 mm. Nah, di sini saya coba cek nih contohnya. Ini akan saya pakai yang 2 pin. Nanti 2 pin untuk apa?
Biasanya untuk menghubungkan dengan saklar, dengan sublab, saya bisa menggunakan JST-EXA ini. Kita clone, kita oke, lalu XH 3 pin, kita clone, dan yang terakhir nanti habis ini juga 4 pin. Nah, biasanya 4 pin nanti untuk apa? 4 pin biasanya digunakan nanti untuk GSM, untuk komunikasi I2C, yang biasanya menggunakan 4 pin. Oke, ini yang Miko, yang 4 pin kita clone, kemudian kita klik OK. Nah, teman-teman, saya kembali lagi ke workspace ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat EXA masuk di sini. Saya tinggal klik modify. Ini saya kasih JST. Nah, biar enak JST. Habis itu juga ini JST. Jadi tagnya saya gak hapus, tidak 2 tapi 1 aja, JST. Oke, ini JST, saya modify juga JST tagnya. Jadi nanti semua pin itu akan masuk ke dalam situ. Kalau misalnya kita cari nggak usah susah, klik JST langsung keluar, teman-teman ya. Lalu RTC biru saya modify, ini ada 2, DS3231 RTC, oke, enggak apa-apa karena memang ada RTC yang lainnya. Terus ini Raspberry, sepertinya kalau RTC cuma 1, tapi kalau DS3231 juga 1, maka kita bisa bikin modify ini RTC, titik koma DS3231. Oke, kita oke. Sip. Ya, sudah selesai teman-teman. Untuk saat ini aja dulu. Kalau teman-teman nanti mau yang lainnya, silahkan nanti teman-teman kembangkan sendiri. Misalnya mau nambahkan GSM, GPS, RTC, OLED sekalian pun seperti itu ya. Oke teman-teman,